Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Nji? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk Anda mitra pas yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Terkait dengan hal-hal penting di dalam sholat yang sering luput dari perhatian ini apa saja? Monggo Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratal qurama wan nujaba, yang saya muliakan segenap guru-guru saya, terutama guru-guru saya di JP3M, segenap guru Radio Pas FM yang saya hormati, tidak lupa para pemirsa dan pendengar Radio Pas FM yang budiman dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini kita semua masih diberi anugerah iman dan Islam, masih diberi kesempatan untuk belajar lagi dan lagi. Kemudian sholawat ma'assalam, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kita haturkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, yang kehadiran beliau selalu kita rindukan, bulan kelahirannya dengan bahagia selalu kita rayakan, dan terutama uswatun hasanahnya selalu kita jadikan pegangan. Meski apa yang kita usahakan masih jauh dari kata meneladan, hendaknya kita tetap terus belajar dan berusaha mencontoh akhlak beliau yang mulia, karena memang sepatutnya demikian yang harus kita lakukan sebagai manusia beriman. Semoga kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat agungnya di hari pembalasan. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya saya berterima kasih kepada segenap pihak yang memberikan kesempatan berharga ini kepada saya untuk belajar dan bertumbuh, terutama kepada orang tua saya, guru-guru saya, khususnya di JP3M, juga Radio Pas FM, berupa mengisi ruang muslimah di radio ini. Sebelum saya mulai, saya ingin mengirimkan hadiah Al-Fatihah, khususnya kepada Rasulullah beserta keluarga dan sahabat beliau, kepada guru-guru saya, kepada segenap ulama yang mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyebarkan dan mengabadikan ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi umat manusia. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja, di sini saya hendak menyampaikan sedikit ilmu yang saya ketahui tentang hal-hal yang penting dalam sholat, tapi seringkali luput dari perhatian. Di antaranya adalah dari yang wudhu dulu, nggih. Karena sholat tidak akan bisa dianggap sah kalau kita sholat dalam keadaan tidak suci. Jadi wudhu, niatnya itu berada di hati bersamaan dengan membasuh luka. Jadi ketika kita membasuh muka, ketika kita membasuh muka, kita melakukan membaca niat di dalam hati. Adapun pelafalannya yang nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, sunnah dilafalkan. Tetapi tidak kok kemudian ketika kita sudah melafalkan di lisan, kita tidak perlu meniatkannya di hati. Akan tetapi yang betul, ketika kita membasuh muka tetap harus meniatkannya di dalam hati. Kemudian bagian wajah yang harus dibasuh ketika membasuh wajah, batasnya dari atas sampai bawah, dimulai dari perbatasan tumbuhnya rambut hingga tulang dagu. Kalau ingin menyempurnakan, bisa dengan sampai bagian bawah dagu, itu sunnah nggih. Kemudian batas kanan ke kiri, dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Jadi bagian itu juga harus dibasuh. Kemudian rambut di depan telinga, atau kita biasa menyebutnya dengan ati-ati, juga harus dibasuh.
jika rambut bagian situ panjang harus ditarik dahulu agar bisa kena basuhan semua. Kemudian membasuh tangan sampai siku. Kalau ketika membasuh tangan, usahakan sedikit bagian di atas siku juga terbasuh. Kemudian ketika membasuh, kalimat membasuh itu maksudnya adalah air yang digunakan untuk membasuh itu bisa sampai mengalir atau minimal menetes. Karena tidak cukup kalau kita cuma membasahi, cuma diusap saja, itu namanya diusap, bukan dibasuh. Kemudian mengusap sebagian kepala. Nah, kalau mengusap itu minimal tangannya basah mengenai air, kemudian diusapkan saja, itu sudah cukup kalau redaksinya mengusap. Kalau membasuh harus minimal menetes. Mengusap sebagian kepala minimal seukuran 3 jari. Kemudian mengusap kedua telinga, meskipun hukumnya sunnah, di sini sedikit saya terangkan karena kita terbiasa belajar dari kecil kan dengan mengusap kedua telinga ya. Jadi akan lebih baik kalau kita tahu caranya. Bisa dianggap memenuhi kesunahan jika usapannya merata. Maksudnya merata itu kalau kita sudah membasahi jari tangan, lalu ujung jari telunjuk atau jari tengah lah katakan dimasukkan ke lekukan telinga yang bagian luar, dari bawah ke atas diikuti lekukan telinganya, kemudian diikuti jempol atau ibu jari, itu diusapkan mulai dari bagian yang biasa digunakan untuk mengaitkan anting-anting, geser ke atas juga, diusapkan ke atas. Kemudian selanjutnya di bagian sholat, terkait pemakaian mukena, boleh menggunakan mukena potongan ataupun terusan. Nah, catatan untuk mukena potongan, karena mukena potongan kan biasanya tidak ada bagian untuk tangan, ya. Iya. Jadi ketika mengangkat tangan saat takbiratul ihram atau takbir intiqal, maksudnya takbir intiqal itu ketika mau ruku, bangun dari ruku, kemudian bangun dari tasyahud awal, itu sebisa mungkin tangannya ketika diangkat tidak sampai membuat bagian atas mukenanya itu juga ikut terangkat, karena dikhawatirkan apa? Ketika ikut terangkat nanti khawatirnya bagian tangan yang sini itu ikut kelihatan, padahal itu termasuk aurat gitu, harus ditutupi. Jadi kalau bisa ketika mengangkat tangan mukenanya tidak ikut terangkat. Kalau misalnya pakai baju panjang mungkin masih bisa aman, nggih. Dikhawatirkannya ketika kita pakai baju pendek gitu misalnya, itu kan berbahaya, kalau misal kelihatan bisa tidak sah sholatnya. Kemudian ada problem lagi ketika bawahan mukena atau rok mukena itu terlalu pendek sehingga ketika kita rukuk tidak sadar bahwa bagian belakangnya itu kelihatan gitu, jendret gitu bahasa Jawanya. Nah, itu kan bisa membatalkan sholat karena auratnya kelihatan gitu. Nah, solusinya sebisa mungkin ketika kita sebelum sholat memperhatikan bagian situ dulu, bagian ujung mukena, bawahan mukena itu yang belakang diinjak sedikit biar nanti ketika rukuk tidak terangkat. Apalagi kalau pendek seperti itu sangat berpotensi ketika kita sujud juga ikut tersingkap gitu. Jadi ketika sebelum sholat kita perhatikan dulu bagian-bagian yang sangat rawan bisa membatalkan sholat seperti itu. Nah, kalau cari amannya, kalau memang adanya mukena yang pendek ya, yang terlalu pas gitu, kita pakai baju yang bagian dalam itu bisa lebih panjang. Jadi ketika kalau kemungkinan terburuk mukenanya kesingkap, itu pakaian kita masih bisa menutupi aurat kita. Begitu. Ini juga masalah tersingkap atau terlihat bagian belakang juga tidak hanya berlaku pada mukena potongan saja, bisa jadi kasus tersebut juga terjadi ketika kita menggunakan mukena terusan gitu. Kemudian tentang lubang mukena untuk wajah. Ketika kita sholat, yang harus ditutupi itu adalah semua anggota tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan. Nah, yang dimaksud wajah yang
boleh terlihat itu ya dari batas tumbuhnya rambut, kemudian bagian bawah dagu. Nah, itu yang sering terlewat. Bagian bawah dagu itu termasuk aurat, jadi harus ditutupi. Kalau sampai terlihat tidak sah salatnya. Jadi sebisa mungkin itu bagian situ ditutupi. Kemudian juga bagian lubang bagian telapak tangan. Telapak tangan yang dimaksud di sini adalah bagian atas dan bagian bawah. Telapak tangan itu boleh kelihatan. Kalau di mukena terusan kan ada cantolan untuk tangan agar nanti lengannya tidak melorot gitu. Problemnya ketika kita pakai mukena seperti itu, kadang itu ada yang lubangnya terlalu lebar. Jadi meskipun sudah dikaitkan ke jari, itu lengannya masih bisa menampakkan pergelangan tangan, sedangkan pergelangan tangan itu masih sudah termasuk aurat, harus ditutupi. Nah, solusinya kalau bisa dengan menggunakan pakaian yang lebih ketat untuk menutupi pergelangan tangan, atau mukenanya bagian tangan itu tadi dijahit, dipersempit sesuai dengan pengguna mukena tersebut. Kalau itu punya sendiri ya, kalau punya umum ya janganlah. Bisa disiasati sendiri kalau itu. Sangat disarankan kepada produsen mukena, hanya saran saya saja, ini kalau memproduksi mukena bisa diperhatikan juga bagian bawah dagu dan pergelangan tangan ini, agar ketika mukena tersebut sudah dipasarkan, kita tidak hanya berusaha untuk mencari rezeki yang halal, tapi juga berkah karena produksinya sesuai dengan syarak gitu. Oke, nah ini kita harus jeda dulu Ustazah ya. Dan untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, hal-hal penting dalam sholat yang sering luput dari perhatian, Anda bisa gabung via WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati.
101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati, masih di program spesial Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah. Pagi hari ini kita masih membahas mengenai hal-hal penting dalam sholat yang sering luput dari perhatian. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita lanjutkan lagi Ustazah. Kalau tadi mukena ya yang harus diperhatikan juga untuk dagu, kemudian tangannya, apalagi untuk mukena yang potongan juga harus kita waspadai. Kemudian apa lagi nih Ustazah? Kemudian selanjutnya ada yang perlu kita perhatikan juga alas untuk sholat. Kita biasa menyebutnya sajadah. Biasanya kita menemukan ketika kita beli atau di tempat umum seperti masjid gitu, ada sajadah yang tebal, empuk gitu, ada yang tipis juga. Penggunaan sajadah terutama gimana ya, sajadah yang biasanya sampai empuk gitu, sampai tebal banget, itu sebenarnya juga mengaruhi keabsahan sholat. Kalau memang selain karena adanya sajadah seperti itu, misal kalau ada penggunanya adalah orang sepuh atau orang yang sakit, sehingga ketika sholat kok tidak memakai sajadah yang tebal, nanti dikhawatirkan dia ketika sujud itu jadi tambah kerasa sakitnya. Itu tidak apa-apa kalau pakainya biasa saja. Tapi kalau masih muda, fisiknya masih kuat, kalau bisa pakai sajadah yang tipis saja. Kalau adanya yang tebal, sebisa mungkin bagian yang wajib mengenai tempat sujud, yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki, itu agak ditekan sedikit agar bagian yang empuknya itu juga tertekan. Jadi anggota tersebut tadi benar-benar menempel di tempat sujud. Lalu ada lagi yang perlu diperhatikan, bacaan sholat. Di antaranya yang wajib itu ada takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian membaca tasyahud akhir, syahadat itu, lalu sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Yang pertama takbiratul ihram. Sama seperti ketika wudhu, niatnya di dalam hati, niat sholatnya. Yang ushali itu niatnya di dalam hati. Untuk pelafalannya tetap sunnah, tapi niat yang asli, yang wajib itu harus di hati bersamaan dengan ketika membaca takbiratul ihram. Kemudian pembacaan semua rukun qauli, bacaan dalam sholat, meliputi takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud akhir, dan sholawat di tasyahud akhir, itu harus menggunakan tajwid dan makhraj yang benar itu. Kemudian minimal suaranya itu bisa didengarkan oleh diri sendiri, karena tidak cukup ya kalau cuma dibaca di dalam hati, itu namanya bukan baca tapi batin gitu. Minimal yang namanya baca itu ada suaranya, minimal didengarkan oleh diri sendiri. Kemudian yang sering saya ketahui dalam pembacaan Al-Fatihah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang lain, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, seringkali ketika kita membaca itu ketika ayatnya pendek masih ada nafas yang tersisa. Nah, bagi yang orang-orang yang belum tahu tentang ini, ada yang tetap membaca ayat selanjutnya tanpa mengambil nafas dahulu, padahal seharusnya yang namanya waqaf itu adalah berhenti dengan mengambil nafas. Nah, kalau tidak mengambil nafas namanya saktah, sedangkan saktah yang kita pelajari di Al-Quran hanya ada 4, dan di Al-Fatihah tidak ada saktah. Jadi kita tidak boleh sembarangan kalau membaca, apalagi membaca Al-Quran, apalagi membaca di dalam sholat, karena kita sedang menghadap kepada Allah. Jadi tetap ada aturannya gitu. Jadi solusinya kalau memang seperti itu, tetap ketika membaca di akhir ayat diwakafkan, mengambil nafas dahulu.
Kalau memang nyamannya dilanjutkan tanpa mengambil nafas, nggih diwasolkan mawon, harokatnya dibaca sekalian. Kemudian ada lagi di tumak ninah ketika sholat, terutama ketika iktidal dan duduk di antara dua sujud. Iktidal itu berdiri setelah rukuk nggih, sebelum sujud pertama. Macam-macam rukun fi'li itu termasuk rukun fi'li tadi. Macam-macam rukun fi'li dalam sholat berdasarkan ketentuan durasi tumak ninahnya dibagi dua, ada rukun tawil dan rukun qashir. Rukun qashir adalah rukun pendek. Kalau qashir bahasa Arab itu artinya pendek. Ada dua, yaitu iktidal tadi dan duduk di antara dua sujud. Sisanya adalah rukun tawil semua. Rukun qashir ini durasi tumak ninahnya tidak boleh lebih lama dari rukun tawil. Nah, masalahnya karena yang diketahui tidak boleh lebih lama dari rukun tawil, ketika misal kita sholat ada suatu hal mendesak yang harus segera dilakukan sehingga kita mau nggak mau sholatnya harus cepat nggih. Beberapa mungkin ada yang melakukan iktidal atau duduk di antara dua sujud belum genah posisi berdirinya atau duduknya, itu sudah langsung turun sujud lagi. Padahal itu kan belum bisa dianggap tumak ninah, belum. Kalau dikira-kirakan sudah membaca ya sepertinya belum juga nggih, belum baca apa-apa. Jadi karena iktidal dan duduk di antara dua sujud itu juga ada kewajiban tumak ninahnya juga, bisa mungkin diposisikan sebenarnya. Kalau iktidal nggih berarti berdiri lurus, kalau duduk di antara dua sujud nggih duduk dengan tenang dulu. Tumak ninah itu kan berhenti sejenak dengan tenang gitu, sekadar bacaan satu tasbih. Akan lebih bagus jika tumak ninah dilakukan pada rukuk, pada iktidal, pada sujud dan duduk di antara dua sujud. Kita juga membaca doa-doa yang sudah diajarkan, karena itu kan hukumnya sunnah juga. Dilakukan dengan tenang, dengan khusyuk, karena kita kan menghadap Allah. Terutama ketika rukuk dan sujud itu kita menempatkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Jadi ketika kita merasai sendiri menghayati ketika kita rukuk dan sujud, itu insya Allah ketika iktidal dan duduk di antara dua sujud itu juga tidak akan melebihi durasinya daripada rukuk dan sujudnya gitu. Kemudian ada lagi tentang muqaranah atau membarengi pekerjaan atau perbuatan imam dalam sholat. Nah, ini terjadi pada sholat jamaah nggih, ketika ada imam dan makmum. Ada perbuatan yang ketika kita membersamai perbuatan imam dalam sholat, itu ada yang hukumnya haram dan menyebabkan sholat seorang makmum tidak dianggap, atau bahasa sederhananya tidak sah, yaitu ketika seorang makmum membarengi takbiratul ihramnya imam. Nah, itu tidak boleh. Dan kemudian ada yang hukumnya makruh, yaitu membarengi semua perbuatan dalam sholatnya imam dan membarengi bacaan salamnya imam. Nah, makruh ini bisa sampai menghilangkan fadilahnya jamaah. Nah, meskipun makmumnya sudah terhitung jamaah, tapi dia kehilangan fadilahnya jamaah karena membersamai gerakan dan bacaan imam dari setelah takbiratul ihram sampai salam, jika tidak ada udzur, tidak kepepet gitu. Kemudian tetapi ada juga yang sunnah, khusus pada bacaan amin, bacaan amin setelah Al-Fatihah. Nah, itu justru disunahkan untuk membersamai imam. Kemudian ada juga yang wajib, yaitu bacaan Al-Fatihah yang jika diketahui bisa menyebabkan makmum tertinggal atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk menuntaskan bacaan Al-Fatihah jika tidak membersamai imam. Misal di rakaat ketiga dan keempat itu kan tidak disunahkan baca surat lagi, surat setelah Al-Fatihah. Nah, itu tidak apa-apa jika membarengi bacaan imam. Jadi setelah takbir naik berdiri itu langsung baca Fatihah nggak apa-apa. Atau misal ketika kita biasa taraweh itu kan bacaannya cepat, itu nggak apa-apa nututi sama imam gitu, karena nanti kalau
ditunggu sampai imam selesai Fatihah. Khawatirnya ketika suratnya ternyata pendek, nanti makmumnya nggak bisa nyusul gitu. Kemudian pembahasan tentang makmum masbuk. Nanti untuk makmum masbuk ini ada yang bertanya dulu Ustazah. Dari Ibu Nur di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Bagaimana hukumnya menggunakan sajadah yang ada gambarnya? Begitu juga dengan mukena warna-warni dan juga yang bermotif. Oke, Ibu Nur sabar dulu, kita bakal jeda dulu. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami, Radio Pas FM Pati 2. Masih di program spesial Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubaligh. Pagi hari ini kita masih membahas mengenai hal-hal penting dalam sholat yang sering luput dari perhatian bersama dengan Ustazah Fatimah Miladun Karohmah. Untuk Anda yang ingin bertanya, bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami, Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi ada Ibu Nur di Pati yang bertanya tentang bagaimana sih hukumnya menggunakan sajadah yang ada motifnya, yang ada gambar-gambarnya. Begitu juga dengan mukena warna-warni dan juga yang bermotif ini. Monggo Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur. Terkait pertanyaan apakah boleh menggunakan sajadah yang ada motifnya dan mukena yang ada motifnya, jawabannya selama tetap menutupi aurat maka tidak apa-apa. Hanya lebih baiknya kalau mengikuti kesunahan Nabi, kalau ada yang polos saja. Terutama kalau kita merasa terganggu dengan adanya motif-motif tersebut. Di beberapa pengajian, misal dari sejak saya kecil sudah sering disinggung, terutama ketika misal biasanya itu buat laki-laki nggih. Kalau sholat Jumat sangat disarankan untuk menggunakan baju yang putih polos gitu, karena khawatirnya nanti kalau seorang laki-laki pakai misal kaos bergambar atau ada tulisannya di punggung gitu, itu kan iya malah nanti nggak fokus sholatnya tapi malah fokus baca tulisannya gitu, nanti malah nggak fokus gitu. Jadi lebih baik polosan gitu. Tapi kalau memang adanya yang motif nggih mboten napa-napa. Itu tadi ya, jadi tidak masalah selama kita bisa fokus seperti itu ya. Dan yang paling penting menutupi aurat yang memang harus ditutupi. Oke, terima kasih Bu Nur yang ada di Pati yang sudah bergabung. Kita lanjutkan lagi Ustazah tadi yang sudah sempat disinggung terkait dengan makmum masbuk. Monggo. Ya, kemudian yang bahasan selanjutnya ada tentang makmum masbuk. Makmum masbuk atau yang tidak yang terlambat, tidak membersamai takbiratul ihramnya imam. Ketika dia mendapati imam sudah berdiri tapi sudah selesai takbiratul ihramnya atau sudah selesai membaca Fatihah, atau bahkan ketika mendapati imam sudah rukuk, si makmum masbuk tadi boleh langsung takbiratul ihram. Kalau memang imamnya masih berdiri, sudah selesai membaca Fatihah, misal sedang membaca surah, nah dia langsung baca Fatihah saja gitu lah. Kalau ketika dia mendapati imamnya sudah rukuk, dia langsung takbiratul ihram, niat sambil niat tadi, kemudian langsung menyusul rukuk. Nah, kalau dia mendapati tumak ninah bersama imam, tumak ninahnya imam, maka dia dianggap mendapatkan 1 rakaat bersama imam gitu. Kalau tidak mendapati tumak ninahnya imam, atau ketika dia mendapati imam sudah i'tidal atau bahkan sujud, atau mungkin yang biasanya paling akhir itu tahiyatul akhir gitu. Nah, itu langsung takbiratul ihram, kemudian langsung mengikuti bagaimana posisi imam itu sedang apa gitu, langsung mengikuti. Jadi dia otomatis tidak mendapatkan 1 rakaat. Jadi ketika imam sudah salam, dia harus nambal kekurangan rakaat tersebut sesuai dengan sholat yang dilakukan. Nambal rakaat ini juga diwajibkan bagi makmum yang ketika sedang jamaah dengan imam,
meskipun dia mendapati imam takbiratul ihram setelah imam, kemudian imamnya ketika membaca Fatihah dia nunggu karena mengikuti sunnah kan, sunnahnya makmum kan menunggu bacaan Fatihahnya imam selesai. Nah, ketika bacaan imam selesai kemudian imam baru baca surat, lalu makmum baca Fatihah, kok Fatihahnya belum selesai, kemudian imam sudah rukuk. Kalau bisa diteruskan dengan catatan tidak sampai terlambat 3 rukun fi'li dari imam. Kalau memang terlambat berarti salatnya batal. Nah, lebih amannya kalau memang dia tidak dilanjutkan, misal kalau dalam tarawih kan salatnya cepet itu mengikuti saja, karena dia tadi kan lebih mengutamakan sunnah daripada wajib. Doa iftitah kan, atau misal dia ingin baca doa iftitah dulu atau menunggu imam selesai Fatihah, itu hukumnya sunnah. Jadi di rakaat tersebut dia tidak dianggap rakaatnya. Jadi ketika setelah salam dia harus nambah rakaat yang tadi Fatihahnya tidak tuntas gitu. Kemudian makmum batal salatnya jika mendahului imam hingga 2 rukun fi'li. Jika 1 rukun fi'li salatnya tidak batal tapi hukumnya haram, menyebabkan dosa besar. Ini rukun fi'li yang tawil maupun yang qasir. Dengan catatan dia melakukannya maaf. Tadi saya bilang mendahului apa terlambat tadi? Saya ulangi. Makmum batal salatnya jika mendahului imam hingga 2 rukun fi'li. Mendahului. Yang pertama mendahului. Jika mendahului sampai 1 rukun saja, salatnya tidak batal, tapi hukumnya haram, bisa menyebabkan dosa besar. Kemudian yang kedua terlambat. Yang tadi kan mendahului, sekarang terlambat 2 rukun fi'li dari imam dengan sengaja dan tahu bahwa hal itu tidak boleh tanpa ada uzur. Nah, kemudian terlambat 3 rukun fi'li dari imam dengan sengaja dan tahu bahwa itu tidak boleh meskipun ada uzur. Misal ada uzur itu, misalnya makmumnya itu sudah sepuh sudah lansia kan, mungkin bacaannya lisannya sudah agak sulit, atau mungkin gerakannya tidak fit ketika masih muda, jadi harus pelan-pelan. Nah, selama tidak tertinggal sampai 3 rukun fi'li itu tidak dianggap batal, tapi kalau sampai 3 rukun fi'li terlambatnya dianggap batal. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Oke. Nah, ini kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung Mitra Pas. Anda bisa WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 terkait dengan tema kita di pagi hari ini, hal-hal penting dalam sholat yang sering luput dari perhatian. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di program spesial Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai hal-hal penting dalam sholat yang sering luput dari perhatian bersama dengan Ustazah Fatimah Miladun Karohmah. Sudah ada yang bergabung dari Ibu Ita di Trangkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya sering melihat ada orang menepuk pundak kalau ingin jamaah dengan orang yang sudah sholat terlebih dahulu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Monggo, Ustazah. Terima kasih Bu Ita. Untuk menepuk pundak ketika mau jamaah, nah itu tidak apa-apa, dibolehkan. Karena untuk gimana ya, maksudnya itu untuk isyarat kepada orang yang ditepuk bahwa ini loh saya mau ikut jamaah gitu. Jadi misal kalau yang mau diikuti sebagai imam, orang yang mau ditunjuk jadi imam tadi yang ditepuk pundaknya, tadinya niatnya sholat sendirian biar nanti dia ngerentek jadi imam gitu. Atau kalau imam kan tidak wajib
niat imam nggih. Cukup sebagai tanda bahwa dia itu diikuti sholatnya gitu, menjadi dianggap sebagai imam oleh orang yang menepuk pundaknya, tidak apa-apa. Andai pun tidak ditepuk nggih, tidak apa-apa juga. Langsung ikut bisa berarti. Langsung bisa, tidak apa-apa. Oke, itu Ibu Ita, jadi tidak masalah ketika mau ikut sholat, mau ikut jamaah gitu ya, menepuk pundak sebagai isyarat biar imamnya tahu kalau ada makmum di belakang seperti itu, Nggih. Ustazah. Terus. Oke, selanjutnya ada Pak Ahmad juga di Margorejo yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana cara takbiratul ihram yang benar ini, Ustazah. Monggo. Takbiratul ihram yang benar itu ketika kita baca Allahu Akbar itu ya. Ketika kita melafalkan Allahu Akbar, dalam hati kita itu meniatkan, misal kita mau sholat zuhur. Jadi ketika baca Allahu sampai lafaz Akbar selesai, itu niatnya juga membersamai lafaz tersebut. Mungkin agak susah ya kalau dijelaskan, kalau kita ngepaske dari hamzahnya Allah sampai roknya Akbar, dipaske usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin misalnya. Kalau versi lengkapnya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala kalau sendirian. Mungkin antara kepanjangan dan kita juga kesusahan, ya semampunya saja. Pokoknya niat sholat duhur, kalau memang sendirian nggih langsung lillahi ta'ala, ada'an lillahi ta'ala. Kalau memang makmum nggih makmum lillahi ta'ala. Pokoknya di hati itu udah ngerentak niat sholat duhurnya gitu. Itu insya Allah udah cukup. Oke, tuh Pak Ahmad di Margorejo, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, karena waktu kita terbatas, ini Ustazah mungkin bisa memberikan kesimpulan di pagi hari ini terkait dengan tema kita, yaitu adalah hal-hal penting dalam sholat yang sering luput dari perhatian. Monggo. Ya, dari apa yang saya sampaikan tadi, ini tadi ada yang terlewat sedikit monggo. saya sampaikan. Iya. Masih terkait tentang sholat dengan mukena, terutama mukena potongan nggih. Tadi ada yang terlewat sedikit. Ketika kita sujud itu sebisa mungkin tangan dan kening tidak sampai tertutupi oleh bagian depannya mukena, karena kalau bagian depan mukenanya itu ikut bergerak ketika kita bergerak dalam sholat, kok kemudian bagian depan tadi itu menutupi anggota yang wajib mengenai tempat sujud, itu nanti sholatnya bisa nggak sah gitu. Jadi sebisa mungkin bagian depan mukena itu tidak menutupi telapak tangan dan kening. Ukuran sahnya sholat yang tadi kening dengan telapak tangan menempel dianggap cukup itu kalau sudah ada sebagian telapak tangan dan sebagian kening sudah ada yang menempel di tempat sujud. Kalau bagian jari yang bagian dalam itu tidak dihitung termasuk telapak nggih. Jadi kalau bisa yang kena itu yang telapak tangannya, bukan telapak jarinya gitu. Nah, itu saja. Kemudian apa yang dapat saya sampaikan di sini dari tentang mukena, baik yang potongan maupun yang terusan. Kemudian tentang alas sholat atau sajadah, tebal dan tipisnya, penggunaannya bagaimana. Kemudian bacaan-bacaan dalam sholat, rukun qauli dalam sholat, baik itu takbiratul ihram, al-fatihah, kemudian ada tasyahud akhir dan sholawat pada tasyahud akhir. Kemudian tentang tumakninah, terutama ketika i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Lalu gerakan atau pelafalan yang bersamai imam ketika sholat, dan juga bagi makmum masbuk. Dan bisa jadi masih ada banyak pretelan-pretelan lain yang mungkin belum saya sampaikan karena ilmu saya masih terbatas, perlu untuk kita pelajari agar kita ketika menghadap Allah itu dengan dalam keadaan yang benar-benar baik, ya hatinya juga saya juga masih belajar nggih madhabnya kepada Allah gitu. Jadi nggak mikir kayak kemana-mana gitu, perlu dipahami, perlu diperhatikan agar ketika kita sholat itu semoga bisa benar-benar diterima Allah gitu. Amin. Oke, terima kasih Ustazah untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.